Pernah ngerasa kayak teriak di hutan, berharap ada yang denger, tapi cuma gema yang balik? Itulah kira-kira perasaan rakyat sekarang. Mereka udah teriak-teriak di depan gedung DPR, tapi yang nyambut malah pagar yang tinggi dan wajah-wajah yang nggak pernah nongol. Apa yang nggak beres, bro? Kemarahan publik itu nggak tiba-tiba muncul. Semua ini dimulai dari omongan Ahmad Saroni, anggota dari fraksi Nasdem. Ya, anggota DPR dari fraksi Nasdem yang nyebut bahwa rakyat itu tolol sedunia. Cuma karena ada yang bilang bubarkan DPR. Serius? Emang itu yang dimanamain wakil rakyat? Atau cuma elit yang lupa asal-usulnya? Iwan Setiawan, yaitu Direktur Eksekutif dari Indonesia Political Review atau IPR, bilang kalau ucapan Saroni ini nggak cuma bego, tapi juga bisa menambah panas situasi. Dan ya, kenyataannya udah bikin masalah. Bayangin aja, di tengah hidup yang makin susah, harga-harga yang naik, PHK di mana-mana, rakyat masih berjuang buat makan. Tiba-tiba ada kabar gaji dan tunjangan dari anggota DPR malah naik. Coba deh, 50 juta rupiah buat tunjangan rumah. Pajaknya ya dibayar negara. Rasanya kayak ditampar ya. Terus diinjak-injak. Sementara rakyat susah makan nasi. Mereka malah sibuk minta beras premium. Buruh nangis di PHK, mereka justru ketawa di rapat kosong. Dan pas rakyat marah, mereka malah bilang rakyat tolol. Gemes. Nah, ini sangat menggemaskan. Ini sudah keterlaluan. Lihat aja yang terjadi di Kabupaten Pati, teman-teman. Di Jawa Tengah. Bupati Sudewo dengan santainya bilang, silakan demo. 5.000 orang, 50.000 orang pun saya tidak takut. Dan hasilnya rakyat turun ke jalan. Bukan karena suka ribut, tapi karena udah kesel banget. Pola ini tuh berulang-ulang. Pejabat suka ngeremehin, terus rakyat marah. Dari Bone, Pati, sampai akhirnya meledak di depan gedung DPR pada tanggal 25 Agustus 2025 dan 28 Agustus 2025. Aksi massa yang tadinya damai berjuang dan akhirnya terjadi kericuhan. Kenapa? Karena mereka nggak lagi cari keributan. Mereka cari keadilan. Menurut Iwan Setiawan, publik aktif sekarang udah berani banget bergerak. Mereka nggak cuma peduli, tapi sadar dan ngerti cara ngatur aksi. Nggak perlu ormas besar atau partai politik. Cukup satu tweet atau satu kalimat arogan dari pejabat, ribuan orang bisa langsung turun. Contohnya, Husen di Pati yang kecewa sama kenaikan PBB, langsung ngumpulin warga kampung lewat media sosial, tanpa bayaran. Cuma karena rasa kecewa dan pengen didengar. Ini juga yang terjadi di depan gedung DPR kemarin, ya, ribuan anak dari Gen Z, ojol, dan pekerja informal, buruh, dan lain sebagainya, ya, udah mulai gerah dengan aktif dan mulai bermedia sosial. Dan sekarang mereka bukan cuma ikut demo, mereka ikut karena lihat video TikTok atau post Instagram teman-temannya. Dunia udah berubah, teman-teman. Pejabat malah makin ketinggalan, ya. Yang makin kelihatan jelas sekarang tuh jurang antara rakyat dan DPR. Dulu, hubungan ini dibangun lewat pemilu. Rakyat pilih, DPR kerja. Sekarang yang ada malah rasa privilege. Bukan lagi mandat rakyat, tapi tiket ke kursi dingin yang jauh dari realita. Saat rakyat berdiri di depan pagar, mereka berharap ada yang keluar, menyapa, dengerin, buka ruang dialog. Tapi yang terlihat, pagar tinggi, aparat banyak, kaca gelap, dan gedung rakyat lebih mirip benteng elit. Jangan-jangan DPR malah takut sama rakyat. Bisa jadi, tapi ketakutan itu bukan karena rakyat jahat, tapi karena mereka lupa siapa yang bayar listrik di ruangan rapat itu. Rakyat juga tahu loh bahwa itu dibayar oleh rakyat, teman-teman. Demo itu bukan cuma soal marah-marah doang loh. Itu komunikasi terakhir, karena saluran resmi nggak dipedulikan. Rakyat turun ke jalan, dan lihat saja. Dan nyebut demo sebagai gangguan, kata mereka. Ayo, cuma bikin luka lebih dalam lagi, kata-kata itu kan. Dan bikin amarah makin gede daripada
rakyat. Dulu, pas musim pemilu, pejabat turun ke sawah, panen padi, ikut arisan. Tapi setelah terpilih, mereka balik ke kursi empuk. Jangankan nyapa, dengerin pun enggak. Rakyat kangen sama wajah-wajah yang dulu nyapa mereka, ya. Sekarang, mereka malah pada menghilang. Di era digital, pencitraan nggak bisa cuma lewat baliho atau konferensi pers. Rakyat udah cerdas. Mereka bisa ngebongkar setiap kalimat, mengoreksi gerakan, dan merekam tiap sikap. Sekali salah omong, bisa jadi bahan meme se-Indonesia. Rakyat nggak minta banyak, bro. Nggak minta gaji 50 juta. Nggak minta rumah dinas. Mereka cuma pengen didengar, disapa, dihargai. Bahkan kalau cuma satu orang dari DPR yang turun nyapa kemarin, demo nggak bakal sericu ini. Ya, udah saatnya wakil rakyat kembali ke akar. Bukan cuma lewat omongan, tapi lewat tindakan. Hadir di tengah rakyat, bukan sembunyi di balik pagar besi. Kalau nggak bisa kasih solusi, setidaknya jangan tambah luka dengan kata-kata kasar atau yang bongah. Gedung DPR bisa dihias seindah apapun, tapi kalau isinya lupa fungsi, rakyat cuma akan melihatnya sebagai simbol pengkhianatan. Mandat itu rapuh, dan kalau rakyat kecewa, mereka bisa ambil lagi mandat itu, entah lewat suara atau lewat aksi keras. Wahai para wakil rakyat, jangan sebut rakyat tolol ya. Jangan sebut lagi, karena kalau mereka benar-benar tolol, mereka nggak akan peduli. Tapi sekarang mereka turun ke jalan, teriak, tuntut, dan bahkan nangis di balik pagar besi. Itu tandanya mereka peduli, bro. Dan kepedulian itu bisa berubah menjadi badai.